Apa makna konsisten menurutmu? Secara sederhana, konsisten merupakan kemampuan untuk terus-menerus berusaha sampai sesuatu berhasil tercapai. Konsistensi, sikap, dan perilaku merupakan salah satu indikator kunci dalam diri seseorang yang memiliki integritas. Semakin tinggi sikap dan konsistensi, biasanya integritasnya juga semakin tinggi. Jika kamu mengatakan bahwa kamu akan melakukan sesuatu, maka kamu akan melakukannya. Contoh sederhananya, bisa dikatakan bahwa seseorang yang melakukan sesuatu secara terus-menerus, maka orang tersebut bisa dikatakan sebagai orang yang konsisten. Kalau kamu penasaran, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video selanjutnya dari Chester Tingkat. Semoga video ini bisa membuat kamu naik level satu tingkat menjadi lebih baik setiap harinya. Thank you. Dengan konsisten, tentunya hal ini akan memberikan dampak positif untuk diri kamu, terutama dalam bekerja. Karena biasanya orang yang konsisten sangatlah dibutuhkan dalam berkarir dan perusahaan akan menilai kamu sebagai individu yang memiliki kemampuan yang luar biasa pada bidang tersebut. Nah, agar bisa menjadi orang yang konsisten dan memiliki karir yang terus berkembang, kamu bisa menerapkan beberapa tips yang Chester Tingkat rangkum untuk kalian semua. Menjadi orang yang konsisten dalam bekerja merupakan salah satu hal yang sangat penting karena hal ini akan memberikan berbagai manfaat baik itu untuk diri kita atau perusahaan tempat kita bekerja. Contohnya, ketika kamu konsisten dalam bekerja, maka kamu akan lebih cepat dalam mendapatkan pencapaian atau tujuan tertentu. Kamu juga akan terlatih untuk melakukan segala sesuatu, baik itu manajemen waktu ataupun disiplin dalam melakukan berbagai pekerjaan. Untuk bisa konsisten dalam bekerja, ada beberapa tips yang kamu bisa terapkan. Yang pertama, menetapkan tujuan dan goal. Untuk bisa menjadi orang yang konsisten, kamu harus membangun dasar yang kuat. Oleh karena itu, kamu terlebih dahulu harus menentukan apa tujuan kamu dalam bekerja. Nah, dengan cara ini kamu akan terus termotivasi untuk selalu berusaha dalam menggapai tujuan dan goals kamu. Goal setting adalah sebuah proses di mana seseorang menetapkan suatu target atau tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dapat bersifat personal, profesional, atau untuk kepentingan organisasi. Dalam konteks karir, goal setting sangat penting untuk membantu individu mencapai kesuksesan dan kemajuan dalam pekerjaan mereka. Mengatur tujuan atau goal setting merupakan kunci utama untuk mencapai kesuksesan dalam karir. Kamu dapat memfokuskan perhatian dan energi pada hal-hal yang benar-benar penting dengan menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Nah, selain itu, goal setting juga dapat membantu untuk menghindari perasaan tidak jelas dan bingung dalam proses untuk mencapai kesuksesan. Oke, apa saja sih tujuan goal setting? Yang pertama, pastinya menentukan fokus dan prioritas tujuan. Tujuan yang paling utama dari goal setting adalah membantu untuk menentukan fokus dan prioritas dalam mencapai kesuksesan di bidang karir. Dalam menentukan tujuan, kamu perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti keinginan, kemampuan, waktu, dan sumber daya yang tersedia. Kedua, meningkatkan motivasi dan produktivitas. Meningkatkan motivasi dan semangat untuk terus berusaha dan bekerja keras dalam mencapai tujuan adalah kunci utama untuk menjadi sukses yang selalu dinanti oleh semua orang. Jadi, kita harus selalu semangat dan memotivasi diri sendiri agar kita lebih semangat untuk melakukan pekerjaan. Oke, kita lanjut ke nomor 3, meningkatkan kinerja dan peluang kesuksesan. Kinerja dan peluang kesuksesan seseorang dalam karirnya akan bergantung pada bagaimana orang tersebut melakukan goal setting. Kamu dapat mengukur kemajuan dan hasil yang telah dicapai dengan menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur sehingga dapat mengevaluasi kinerja dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Tips yang kedua, cara agar kamu tetap konsisten yaitu fokus pada satu bidang.
Kamu harus fokus pada satu bidang. Untuk menjadi orang yang konsisten, kamu perlu mempertahankan sesuatu hingga melekat pada diri, sehingga akan menjadi sebuah kebiasaan dan bagian penting dalam diri kamu. Selain itu, kamu juga harus selalu fokus dalam menjalankan segala pekerjaan demi mencapai tujuan yang dimiliki dan sudah kamu buat sebelumnya. Nah, pertanyaannya, fokus pada satu bidang usaha. Mungkin kamu berpendapat, bukannya semakin banyak bidang usaha, semakin banyak penghasilan. Karena gagal di satu usaha, kita bisa memperoleh hasil dari usaha lainnya. Bisa jadi pendapat seperti itu benar adanya. Tetapi, apakah kamu berfokus pada kegagalan? Khususnya bagi kamu yang baru saat terjun ke dunia bisnis. Kata gagal mengesankan sikap pesimis dan seakan-akan kita tidak merasa pasti untuk bisa berhasil. Apa itu yang kamu mau? Tentu tidak, bukan? Jadi, coba untuk fokus dalam satu bidang yang kamu tekuni dan agar bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Tips ketiga yaitu memiliki komitmen. Saat kamu ingin menjadi orang yang konsisten, tentunya hal yang harus kamu miliki adalah memiliki komitmen. Bila kamu beranggapan bahwa menghadapi ataupun menjalani sesuatu hal yang kompleks akan membuat diri kamu menjadi konsisten, hal ini tentunya salah. Karena dengan melakukan hal kecil yang kamu kerjakan namun secara terus-menerus dengan komitmen yang penuh, maka kelama-lamaan kamu akan menjadi orang yang konsisten. Oke, contoh sederhananya adalah orang yang melakukan diet dan lebih berfokus pada olahraga ringan serta menjaga makanan yang sehat secara teratur, maka tentunya orang tersebut akan lebih cepat menurunkan berat badan dibandingkan orang yang selalu berolahraga hingga memporsir habis dirinya dengan jadwal yang teratur setiap harinya. Dan manfaat yang kamu akan dapatkan bila kamu konsisten yaitu menumbuhkan motivasi dan produktivitas, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan reputasi, dan membuatmu menjadi lebih baik lagi. Oke, sebelum lanjut tips yang keempat, yang belum subscribe boleh subscribe dari sekarang. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Chaser Tingkat lebih semangat membuat konten-konten menarik yang sangat memotivasi dan menginspirasi kalian semua. Oke, kita lanjut ke tips yang keempat, yaitu jangan terpaku pada hasil. Untuk menjadi orang yang konsisten tentunya memerlukan fokus, namun perlu diingat, fokus yang kamu miliki harus terletak pada konsistensimu dalam mencapai sesuatu, bukan malah terpaku pada hasil. Hal tersebut karena jika kamu hanya fokus pada hasil, maka kamu akan lebih mudah kecewa, sehingga konsistensi kamu dalam bekerja akan menurun. Dalam mengusahakan sesuatu, ada dua jenis orang di dunia ini. Satu adalah mereka yang fokus pada hasil akhir. Orang semacam ini nggak peduli cara apa yang mereka gunakan atau cerita apa yang telah mereka buat demi bisa meraih tujuan yang diinginkan. Baginya, bagaimana hasil akhir yang didapat adalah yang paling utama. Sementara tipe kedua adalah mereka yang fokus pada proses. Ketimbang menjadikan hasil akhir sebagai satu-satunya tujuan, mereka lebih suka menikmati jalan yang dilalui. Sembari sesekali bersantai, bertukar cerita dengan orang lain, dan berliburan ke tempat-tempat wisata. Urusan hasil akhir adalah bonus yang perlu diusahakan, tapi juga bukan yang terpenting. Oleh karena itu, ada baiknya kamu harus fokus pada prosesnya terlebih dahulu. Kelima, buat jadwal. Tips berikutnya untuk konsisten dalam bekerja adalah membuat jadwal. Jika kamu baru memulai untuk menjadi seorang yang konsisten dalam pekerjaan, maka ada baiknya kamu bisa membuat agenda ataupun jadwal terlebih dahulu mengenai apa saja yang harus kamu kerjakan setiap harinya. Ada manfaat membuat jadwal yang kamu akan dapatkan. Yang pertama, melatih kedisiplinan. Bayangkan jika kamu memiliki banyak agenda yang harus dikerjakan dalam satu hari, namun kamu tidak menjadwalkan agenda-agenda tersebut. Besar kemungkinan kamu akan berpindah dari agenda satu ke agenda lainnya sebelum menyelesaikannya. Dengan demikian, kamu tidak akan menyelesaikan agenda-agenda tersebut tepat waktu. Manfaat selanjutnya yang kedua yaitu melatih manajemen waktu.
Apakah kamu pernah merasa tidak cukup waktu untuk mengerjakan tugas yang harus dikerjakan? Bisa jadi penyebab hal tersebut adalah karena manajemen waktu kamu yang kurang baik. Kamu tidak menjadwalkan tugas harian yang harus dikerjakan secara rinci dan efektif, hingga akhirnya kamu merasa tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengerjakan semua tugas tersebut. Manfaat yang selanjutnya yaitu rutinitas lebih teratur. Kebiasaan baik membuat jadwal harian akan membuat kegiatan atau tugas sehari-hari tersusun dan rapi, sehingga meminimalisir kemungkinan tugas yang terlewatkan. Manfaat selanjutnya yaitu belajar skala prioritas. Mungkin kamu pernah mengalami momen di mana dalam satu hari ada banyak sekali tugas yang harus diselesaikan. Semakin banyak tugas yang harus dikerjakan dalam sehari, membuat kamu kewalahan, sehingga akhirnya kamu merasa menjadi tidak produktif. Dengan cara membuat jadwal harian, bisa membantu kamu lebih memahami pentingnya skala prioritas. Manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan produktivitas. Saat kamu membuat jadwal harian secara rinci, maka setiap tugas yang sudah terjadwal akan terselesaikan dengan baik, sehingga kamu bisa segera mengerjakan tugas selanjutnya. Dengan begitu, membuat jadwal harian meningkatkan produktivitas kamu sehari-hari. Manfaat selanjutnya yaitu melatih tanggung jawab. Saat kamu masih sering mengabaikan tugas yang harus kamu kerjakan, dengan cara membuat jadwal harian akan membantu kamu menjadi lebih bertanggung jawab. Jadwal harian mendorong kamu untuk mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang direncanakan dan menyelesaikannya tepat pada waktunya. Dengan membuat jadwal, tentunya waktu kamu dalam menyelesaikan pekerjaan akan lebih teratur dan juga kamu bisa terbiasa untuk menjadi orang yang konsisten karena mengikuti jadwal yang sudah kamu buat. Nah, ini adalah tips terakhir agar kamu menjadi konsisten, yaitu sering melakukan evaluasi. Tips yang terakhir adalah kamu bisa melakukan evaluasi. Agar kamu menjadi orang yang konsisten, tentunya kamu perlu saran dan juga harus mengevaluasi diri untuk memperbaiki hal-hal yang sekiranya membutuhkan peningkatan dan perbaikan setelah mendapatkan hasil yang kamu tuju dalam pekerjaan. Dengan sering melakukan evaluasi, tentunya kamu akan bisa menjadi orang yang konsisten karena kamu akan bisa memperbaiki berbagai kesalahan yang sudah kamu lakukan sebelumnya dan menjadi orang yang konsisten dalam bekerja. Sekian pembahasan mengenai tips mudah untuk konsisten. Semoga video ini bermanfaat buat kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya dan selalu konsisten dengan apapun pekerjaan yang kalian lakukan. Thank you for watching and see you on next video.